Untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus pencabulan mantan perawat Rumah Sakit Pertamina Cirebon, kami sudah terhubung dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas, Baik. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Crime. Perkembangan kasus ini seperti apa Pak Kapolres? Ya, untuk saat ini kita masih merampungkan ya semua proses penyidikan, pemberkasan ya, untuk segera kita limpahkan ke kejaksaan. Baik, bagaimana awal mula kasus ini bisa terbongkar? Kalau saya tidak salah bahwa pelaku sudah melakukan aksinya sejak 2020. Ya, jadi untuk pelaporan yang kita terima itu pada tanggal 5 Mei kemarin ya, 5 Mei 2025. Ya, namun kejadian ini terjadi berdasarkan laporan dari korban anak ya sama ibunya. Ini terjadi pada bulan Desember 2024. Ya, pada tanggal 21 sampai 26 itu 21 sampai dengan 26 Desember itu anak korban ini dirawat di rumah sakit yang bersangkutan ya. Kemudian baru diketahui oleh ibunya ini pada tanggal 25 April 2025, yang mana pada saat itu ibu korban ini menasehati anaknya ya terkait dengan tidak untuk berpacaran, kemudian untuk tidak melakukan hubungan yang jauh dengan laki-laki ya. Nah, kemudian pada saat itu anak korban ini bercerita dan menyampaikan ke ibunya bahwa yang bersangkutan ini telah dilakukan telah mengalami tindakan perkosaan ya pada bulan Desember pada saat dirawat di rumah sakit. Nah, sehingga tanggal 29 ibu korban ini bersama anaknya ini mendatangi rumah sakit Pertamina ya, kemudian juga di sana sempat dilakukan mediasi juga ya tanggal 29 dan tanggal 30 April ya. Nah, ini mengalami jalan buntu sehingga memutuskan melaporkan kepada pihak kepolisian ini pada tanggal 5 Mei 2025. Begitu Mas. Baik. Ya, jadi kalau yang 2020 tadi itu hasil pendalaman, pengembangan. Baik. Jadi yang bersangkutan ini, yang tersangka ini pernah bekerja di rumah sakit lain ya yang berada di luar Cirebon. Ya, berdasarkan pengembangan kita ini juga sempat terjadi permasalahan ya, pelecehan kepada pasien. Nah, ini sudah kita periksa juga untuk saksi-saksinya, termasuk juga notulensi dokumen hasil mediasi di rumah sakit tersebut, yang itu yang 2020. Kemudian kalau yang di rumah sakit yang sekarang yang menjadi TKP ini juga sempat terjadi tindakan yang mengarah kepada pelecehan itu kepada siswa PKL yang sedang belajar di rumah sakit itu bulan Oktober ya, selisih 2 bulan dengan laporan dari kejadian anak korban ini. Baik. Pak Kapolres, ini boleh dipastikan bahwa laporan yang terakhir ini merupakan tindakan yang ketiga kalinya, itu ada benar atau ada yang harus diluruskan? Betul, untuk yang korban, anak korban ini mengalami tindakan kekerasan seksual itu 3 kali ya pada saat dia dirawat untuk khusus kasus ini. Karena yang tadi yang 2020 maupun bulan Oktober itu kan kita tidak menerima laporan, itu berdasarkan hasil pengembangan dari penyidik kita sebagai untuk bukti petunjuk dan menguatkan kita ya untuk menjerat tersangka ini. Baik. Ya, jadi anak korban ini mengalami 3 kali kekerasan seksual itu tanggal 23, 24 dan 25. Baik, Pak Kapolres, bagaimana kemudian kondisi korban saat ini dan langkah pendampingan apa yang diberikan oleh pihak kepolisian, utamanya dari Polres Cirebon Kota? Ya, jadi untuk anak korban ini sendiri ya, tentu saja pada saat tahu ya. Jadi kita juga dulu sempat bertanya kenapa baru dilaporkan itu atau baru disampaikan itu bulan April ya. Karena ini kan anak korban ini ada keterbelakangan disabilitas, komunikasinya kurang lancar dan
yang bersangkutan ini, korban ini tidak mengerti kalau hal itu tidak boleh gitu ya. Hmm. Jadi berdasarkan pemeriksaan kita ya, yang diketahuinya pada saat terjadi kejadian kekerasan seksual itu bagian dari pengobatan ya, bagian dari perawatan yang dilakukan gitu. Nah, sehingga pada saat bulan April bercerita dengan ibunya ini, kemudian ibunya menyampaikan, hingga anak korban ini menyampaikan, Bu, ini saya diginikan gitu ya pada saat di rumah sakit. Nah, inilah kaget ya, jadi shock, sempat shock juga ibu masuk anak korban ini. Ya sampai sejauh ini kita dengan Komnas Anak, kemudian juga dengan psikolog ya, pihak-pihak terkait ini, kita juga sempat mengunjungi ke rumah anak korban ya. Alhamdulillah untuk situasinya saat ini stabil ya untuk psikologisnya untuk anak korban gitu. Baik, mengingat korban terakhir penyandang disabilitas, apakah dari pemeriksaan terhadap pelaku, penyandang disabilitas merupakan target utama dari pelaku, Pak Kapolres? Ya, untuk sampai dengan saat ini ya memang pelaku tidak mengakui perbuatannya ya. Ya, namun untuk bukti-bukti, alat bukti mulai dari keterangan. Jadi untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual ini ya, ini kan memang pembuktian itu terkadang ada kendala di apakah ada yang melihat langsung ya. Namun dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai dengan juga keputusan MK nomor 65 tahun 2010, kemudian juga diperkuat lagi di pasal 1 di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwasanya saksi itu dapat adalah orang yang dapat menyampaikan ya apa yang mungkin tidak dia alami langsung, tidak ketahui langsung ya terkait dengan tindak pelecehan seksual ini ya. Contohnya anak ini bercerita kepada ibunya, ya Bu saya diginikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan di pasal 25 ya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini ya. Jadi dengan satu alat bukti saksi korban ya, saksi korban ya, orang yang mengalami kekerasan seksual yang didukung lagi dengan satu alat bukti yang lain ya, visum, dan tambah lagi mungkin tadi saksi yang saya tidak langsung, ini sudah cukup untuk kita naikkan ke penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka ya. Apalagi ini ada bukti-bukti petunjuk yang memang semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya kejadian ini memang perilaku dari pelaku ini bukan pertama kali kejadian yang dilaporkan ini saja. Ya, jadi ada beberapa kali kejadian sebelumnya, bahkan bulan Oktober itu di rumah sakit yang sama, kemudian tahun 2020 itu di rumah sakit lain. Ini juga perilaku yang mengarah kepada pelecehan seksual ya, namun tidak dilaporkan ke kita, gitu. Tidak dilaporkan ke kepolisian, diselesaikan secara mediasi gitu. Nah, ini yang menguatkan kita, ya gitu Mas. Baik, seiring dengan pendampingan yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap korban yang mengalami trauma begitu ya, sedalam apa pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku termasuk kondisi kejiwaan pelaku, Pak Kapolres? Ya untuk kondisi kejiwaan alhamdulillah ya saat ini, dan pada saat kita periksa didampingi oleh Komnas Anak dan juga orang tua ini, anak korban ini dalam keadaan baik dan dapat berkomunikasi dengan baik ya, dan bahkan dapat menunjukkan beberapa kali kita uji coba tes juga dengan psikolog ya, pada saat itu didampingi juga oleh orang tua dan Komnas Anak ya. Kita tunjukkan beberapa foto pelaku ya secara random ya, 2 kali kita coba itu dengan secara yakin dan cepat menunjukkan pelaku ini ya, memang sesuai juga dengan alat bukti yang lain ya, yang memang juga di situ dokumen yang kita sita itu ada 15, termasuk di dalamnya itu jadwal piket yang bersangkutannya, ini semua sinkron ya dengan keterangan saksi, kemudian dokumennya piket ya. Nah ini jadi anak ini ya, alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini masih bisa kita ajak komunikasi gitu. Sementara kondisi kejiwaan pelaku seperti apa? Kondisi kejiwaan ya sejauh ini mungkin masih ini ya, masih kaget ya, masih kaget. Ternyata hal ini yang dialami ini adalah suatu hal yang mungkin
selama ini tidak diketahui oleh yang bersangkutan bahwa itu tidak boleh ya, karena ini anak kan di bawah umur ya, masih sangat polos sekali ya. Dan sampai dengan kemarin kita juga membesuk ke rumah korban, ya alhamdulillah stabil sih Mas. Pelakunya Pak Kapolres, mohon izin pelakunya? Untuk pelaku tetap ya sudah kita lakukan penahanan ya, walaupun dari pengakuannya selalu mengelak ya melakukan hal ini. Ya untuk pelaku juga dalam keadaan baik. Baik, kalau kita runut dari 2020 sampai 2025, besar kemungkinan ada korban-korban lain yang belum dapat melapor. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menampung laporan-laporan yang kuat dugaan menjadi korban dari pelaku ini, Pak Kapolres? Ya dari awal juga kita sudah membuka peluang ya bagi masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama ya, selama ini mungkin tidak berani laporan ya. Kita sudah membuka peluang itu semenjak beberapa hari setelah laporan kita terima ya, karena ini juga kan sebagai bahan tambahan kita juga apabila ada korban-korban yang lain ya yang memang mengalami hal yang sama. Sudah kita buka peluang untuk pengaduan masyarakat ya. Namun sampai dengan saat ini belum ada pengaduan resmi yang disampaikan kepada kita. Baik, terima kasih Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar telah bergabung bersama kami. Kami tunggu terus perkembangan dari kasus ini. Selamat kembali bertugas Pak Kapolres. Dan